Silakan duduk saudara-saudaraku. Lukas pasal 23 ayat 33 mengatakan demikian. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Via Dolorosa, jalan sengsara, tak berhenti pada titik yang kita suka. Seakan berlanjut tiada ujungnya. Karena dia anak Allah sang pemilik hidup yang membangkitkan Lazarus, anak janda di Naim. Tapi dia sendiri harus menghadapi kematian itu. Dia diadili di pengadilan yang berdosa. Dia Raja Yahudi yang justru diaku si pendosa, Pilatus, Henry. Yesus Nazaret, Raja Yahudi. Dianiaya. Diberi jubah ungu simbol kemuliaan, tapi hanya untuk menjadi undian. Dia dimahkotai, bukan permata, tetapi duri yang menancap ke dalam kepalanya. Teriakan orang, salibkan dia, tiada henti. Di jalan salib, Simon dari Kirene mendapat anugerah yang tak terbeli, memikul salib Kristus. Tiba di bukit Golgota. Bukit Golgota dalam bahasa Aram berarti Golgota, yang berarti bukit tempat tengkorak atau bukit tengkorak. Yang bisa jadi bukit itu karena mirip tengkorak, tapi yang pasti dengan peristiwa penyaliban Yesus di sana itu menjadi tempat pembantaian, sehingga kata tengkorak menjadi tepat karena di sana adalah kematian dan bukan kehidupan. Sang hidup dibawa ke bukit kematian. Sang hidup mati. Tidakkah pernah kita bisa mengerti mengapa? Mengapa dia rela padahal dia bisa hidup? Mengapa dia ke bukit Golgota padahal dia bisa ke tempat yang berbeda? Mengapa dia mati tersalib padahal dia bisa membebaskan dirinya? Bukit Golgota terletak di luar tembok Yerusalem. Yerusalem kota suci. Pusat ibadah bait Allah ada di sana. Raja memerintah di sana. Yesus singa Yehuda. Raja Sion yang seharusnya berada di Yerusalem dihukum di luar tembok Yerusalem. Seakan dia manusia memang berdosa yang tidak layak ada di kota suci Yerusalem. Bawa keluar kota. Tidakkah mengerikan? Ia dibunuh di kota suci. Disalibkan di tempat hina. Seharusnya ia dibunuh di tempat hina. Tetapi tergeletak di kota suci. Ironi. Dia diadili dalam keberdosaan. Dibinasakan di kehinaan. Bukankah dia dari surga turun ke bumi? Bukankah dia rela dalam cinta kasihnya? Bukit Golgota menjadi saksi kekejaman dan kebutaan agama. Dan itulah hidup kita. Yang selalu merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan kita. Menghitung dengan apa yang kita kerjakan. Tapi tidak menghitung penaklukan diri kita pada ketetapan kehendaknya. Semua orang bisa melayani ketika dia suka. Semua orang bisa memberi ketika dia punya. Akankah orang melayani
ketika ia di dalam kesulitan yang luar biasa? Akankah dia memberi ketika ia tidak punya seperti janda miskin yang melakukannya? Sebuah gugatan serius terhadap manusia. Bagaimana Bukit Golgota mengisahkan kepada kita kisah suci, Sang Suci Kristus yang menyucikan manusia, yang hidup setia dan melayani kita di dalam kepapahan, keletihan, kelemahan, kekurangan, dan pemberontakan kita. Bukit Golgota di luar kota. Bukit Golgota tanda hina. Di Bukit Golgota ia melakukan segala sesuatu di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menanjak ke Bukit Golgota bukan jalan sederhana. Yang mesti terus berjalan dan tertatih. Di Bukit Golgota dia disalibkan. Dan Paulus berkata kepada orang-orang di Galatia, tahukah engkau Kristus disalibkan dan salib adalah tanda keterkutukan. Kalau memang salib tanda terkutuk, mengapa dia ditaruh di sana? Karena itulah gambaran keterkutukan dosa kita. Keterkutukan yang memisahkan kita dari Allah. Keterkutukan yang memisahkan kita dari kehidupan. Keterkutukan yang membuat kita tercela dan tidak punya pengharapan. Keterkutukan itulah yang ditanggungnya. Tidak ada jalan lain. Salib. Itulah puncak penghinaan paling mengerikan. Ingat, tidak boleh orang Roma dicambuk. Ingat, tidak boleh orang Roma disalib. Hanya penjahat biadab yang mengalaminya. Dan Yesus ditempatkan di sana. Ingat, 30 keping perak Yudas hanyalah harga seorang budak belaka. Betapa mengerikannya. Semurah itukah Kristus? Jika engkau berkata engkau mencintai dia, tanya baik-baik dirimu. Seberapa kau mau terluka untuk dia? Jika engkau berkata engkau mencintai dia, tanya dirimu. Seberapa mau engkau terkutuk di dalam melayani dia? Jalani hari-harimu. Biarlah A untuk A. Benar untuk benar dan salah untuk salah. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Sekalipun karenanya engkau akan memikul salib itu di dalam perjalanan hidupmu. Ia terkutuk di atas kayu salib. Karena menanggung seluruh dosa manusia. Tapi ia tidak berkeluh kesah. Keterkutukan membuat dia terpisah dari Bapaknya. Keterpisahan membuat kita bersatu dengan Bapa. Kita diperdamaikan ketika Kristus memenuhi tuntutan murka Allah. Sehingga seharusnya kita yang binasa ditanggungnya. Sehingga dia binasa dalam kesucian. Ia menebus dosa kita. Siapa yang bisa menggantikannya? Tidak ada. Kalau kita tersalib, kita memang terkutuk. Sudah semestinya kita disalib. Tapi Kristus tersalib tidak semestinya. Namun dia menanggungnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Para rasul mengungkapkan, hai Israel, engkau harus tahu. Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Jangan salah mengerti. Seakan-akan Yesus dijadikan Tuhan oleh Allah. No. Paulus berkata, dia setara dengan Allah, tetapi tidak mempertahankan kesetaraan, melainkan rela mengosongkan dirinya menjadi Allah yang membatasi dirinya, melepas seluruh atribut keilahiannya. Itu sebab ia lapar. Itu sebab ia lemah. Itu sebab ia luka. Itu sebab ia bisa mati. Karena dengan sadar melepas atribut keilahian, bukan karena dia tidak berdaya. Allah menjadikan dia Tuhan adalah dalam konteks bagaimana perkara salib, di mana kehinaan, keterpurukan ke bawah yang terjadi karena perilaku manusia berdosa. Tapi Allah yang suci mengangkat dia ke atas sesudah dia menyelesaikan misi penebusan dosa. Di atas kayu salib, tidakkah engkau melihat kata-kata agung itu? Dan berkata kepada si penyamun itu, sekarang engkau bersama dengan aku di Firdaus.
Siapa yang lebih pasti keselamatannya berbanding si penyamun celaka? Semua kita berkata, aku percaya mati akan ke sorga. Itu keyakinanmu. Engkau berhak untuk itu. Tapi iya atau tidak, bukan engkau yang menentukannya. Namun si penyamun itu menerima kepastian luar biasa. Sekarang engkau di Firdaus bersama dengan aku. Saya cemburu dengan si penyamun itu. Saya cemburu dengan Simon dari Kirene. Mereka melewati jalan. Mereka dibawa menikmati anugerah kehidupan. Unggulan seorang penyamun celaka itu, yang sepanjang hidupnya hanya membuat warna-warni dosa dan membuat kedukaan bagi keluarganya. Iman. Iman dari mana dia punya? Anugerah Allah. Mengapa dia percaya? Roh Kudus mengerjakannya. Kalau begitu, mengapa saya tidak mengalami seperti yang dialaminya? Satu kepastian, itulah anugerah yang kau tunggu belum tentu datang. Tapi kalau datang, kau tidak bisa menolaknya. Anugerah yang berdaulat dan berkuasa mengubah Bukit Golgota telah menjadi saksi nyata. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perspektif Kristen kita harus memandang sudut yang indah. Betapa Bukit Golgota bukit hina, iya, tapi di sanalah Sang Mulia. Betapa Bukit Golgota adalah bukit tengkorak, bukit kematian, iya, tapi di sanalah Sang kehidupan. Bukankah bukit tengkorak ada di luar kota Yerusalem suci? Iya, tapi di sanalah Sang suci itu sesungguhnya. Yerusalem telah dikuasai para pendosa. Imam yang hanya memuaskan dirinya. Yang berpesta pora dengan segala fasilitas yang didapatkannya. Tapi yang tidak pernah memberi hidupnya untuk domba-domba yang dilayaninya. Perhatikan ketika Yudas disuruh oleh Yesus, lakukanlah yang mau kau lakukan. Apakah Yesus tidak bisa mencintai Yudas? Apakah Yesus begitu benci sehingga menjerumuskan Yudas untuk pergi dan menjualnya? Dia tahu kenapa dia tidak taat. Dia tahu kenapa dia tidak belai Yudas. Bukankah Yesus penuh dengan cinta kasih? Kebenaran adalah kebenaran. Karena cinta engkau menghajar anakmu. Maka dia anak beruntung kalau menerima hajaranmu. Karena cinta kau memukul anakmu. Maka celakalah dia jika menolaknya. Karena dia tidak akan pernah mengerti arti kehidupan yang sesungguhnya. Yudas, 30 keping perak, nurani mati, dan dia pergi. Tapi di Bukit Golgota, Yesus tak mengutukinya. Kalimatnya sangat indah. Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bukit Golgota menjadi gugatannya kepada kita, saudara-saudaraku. Ia rela pergi, naik dan menanjak ke Bukit Golgota. Akankah kita rela seperti dia mengayunkan langkah kita ke Bukit Golgota? Pertanyaan sangat serius. Aku akan selalu berteriak kepadamu, jangan pernah berhenti mencintai Tuhanmu. Kau boleh melihat aku segar. Sejatinya aku manusia rontok. Saya tidak berdaya untuk mengerjakan hal-hal yang berat. Sejatinya aku manusia yang harus dikasihani dalam tanda petik. Dengan problem jantungku yang tidak sederhana. Tapi demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meminta belas kasihan. Demi Tuhan yang hidup, aku akan bergerak seperti bagaimana seharusnya. Dan aku akan berteriak tentang dia. Dan tidak akan berhenti. Jikalau itu jalan matiku, maka aku akan bersyukur karenanya. Itu bagiku kehormatan kalau dia memberikannya. Dan aku rindu setiap engkau. Mari kita bersama-sama berjalan di jalan salib itu. Ke Bukit Golgota. Jangan pernah takut. Tidak pernah pencobaan datang melebihi batas kemampuanmu. Tapi jangan pernah mendua hati.
Jangan pernah mendua muka. Luruskan batinmu menghadap pada Dia. Biar Dia yang memproses, membentuk kita menurut ketetapannya. Maka indahlah hari-hari kita. Inilah yang seharusnya kita gumuli dalam hidup keimanan kita. Sehingga Bukit Golgota, ke sana Dia pergi. Ke sana juga seharusnya kita pergi. Ke Bukit Golgota. Ia diolok, ia dihina. Orang yang mengecap mujizat tak memandang sebelah mata. Mereka lupa pada apa yang Yesus sudah kerjakan. Mereka terbawa pada masa salibkan Dia dan salibkan Dia. Berapa sulitnya personal relationship with God. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan tidaklah sederhana. Karena sering terpengaruh hubungan kita dengan sesama. Yang terkontaminasi membuat hubungan kita dengan Sang Suci terganggu. Bukankah seorang pria beriman bisa meninggalkan Kristus Tuhan dan kembali menyalibkan Dia? Hanya karena dengan apa yang disebutnya sebagai cinta pada seorang wanita yang tidak mengenal Kristus Tuhannya. Dan tidak rela masuk di sana. Tapi demi cinta mereka menikah beda agama. Demi Tuhan yang hidup. Jangan salibkan Dia. Kalau Dia mau ke Bukit Golgota, mengapa kita tidak? Apakah engkau akan mati dan kiamat dunia ini kalau engkau tetap setia kepada imanmu? Ia berjalan ke Bukit Golgota. Tidak disangkalinya Allahnya. Petrus yang menyangkali dia. Ke Bukit Golgota dia pergi. Dengan setia dia melangkah. Mari kita belajar. Tak menjual iman kita. Kata dasar iman itu adalah pistos itu ada kesetiaan. Setia, tetap berpegang pada kebenaran Kristus Tuhan satu-satunya. Dan itu dipegang. Karena itu biarlah orang beriman tidak pernah menjual dirinya. Jangan pernah menjual imannya. Entah dengan alasan cinta. Dengan alasan pekerjaan. Dengan alasan banyak hal. Lebih bagus engkau miskin. Dan hanya punya 1-2 rupiah. Tapi engkau setia padanya. Dan engkau punya segalanya. Tapi engkau mengingkari Dia. Itulah Bukit Golgota. Tapi jangan lupa. Tidak akan ada satu pencobaan yang melebihi batas kemampuan yang bisa kau tanggung di dalam kehidupan ini. Karena itu jalanilah hari-harimu dengan sungguh. Supaya engkau bisa mendapatkan apa yang menjadi ketetapan kehendaknya, yang ditaruhnya dan dilukisnya di dalam kehidupan kita. Bukit Golgota, ke sana dia pergi. Di Bukit Golgota diserahkannya nyawa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan menyerahkan nyawa kita untuk Dia? Adakah nyali kita di sana? Akankah kita memberikan hidup kita untuk Dia? Mudah untuk berkata seperti Petrus berkata, Guru, kemana engkau pergi, ke situ aku ada. Guru, aku rela mati untukmu. Itulah ucapan gereja. Itulah ucapan orang Kristen. Terdengar di mana-mana. Tapi juga tampak di mana-mana kenyataan yang berbeda. Mari bersikap sebagaimana mestinya. Mari berjalan sebagaimana harusnya. Jangan peduli 1 juta orang membencimu. Tapi pedulilah pada satu sikap salahmu. Jangan menatap orang salah menurut nilaimu. Lihatlah pada fakta dan jangan mengutak-atiknya. Kristus. Penjahatkah dia? Sehingga dia harus tersalib. Dalam ukuran demokrasi dia sudah kalah. Suara terbanyak berkata, salibkan dia. Dan dia disalibkan. Hukum tidak berlaku di sana. Karena hukum telah menjadi alat untuk melakukan kejahatan yang mengerikan. Tuhan Yesus ke Bukit Golgota. Bagaimana dengan kita?
Saudara-saudara yang kekasih, 7 seri salib terus kita ikuti di dalam Via Dolorosa. Bagaimana pengkhianatan manusia, bagaimana kejahatan manusia. Mari belajar mencintai dia. Bukankah sebuah ketenangan yang luar biasa kalau engkau bisa menerima derita? Seberat apapun derita yang kau terima, ketika imanmu kuat dan engkau bisa menanggungnya, betapa mudahnya hidup ini, betapa sederhananya hidup ini. Karena yang berat sudah bisa kau pikul, maka yang ringan itu sederhana. Kalau engkau bisa menikmati arti hidup, kepuasan batin di mana hidupmu menikmati anugerah ilahi, tidakkah itu indah? 100 jenis makanan yang bisa kau nikmati, 100 tempat yang bisa kau datangi, 100 hiburan yang bisa kau saksikan, akan kalah dengan satu kebahagiaan karena hubunganmu dengan Tuhan. Kebahagiaan yang mewarnai semuanya. Kebahagiaan yang membuat kita sadar betul betapa amat sangat baiknya dia. Bukit Golgota menyadar ingatkan kita. Apa artinya kekristenan? Bukit Golgota mengingatkan kita. Apa artinya berdoa? Bukit Golgota mengingatkan kita. Apa artinya melayani? Bukit Golgota mengingatkan kita akan banyak aspek dalam hidup kita. Jikalau kita berbicara tentang iman percaya padanya, Bukit Golgota mengajar kita berjalan di jalan sengsaranya. Apakah imanmu akan tetap mengarah ke sana? Atau engkau mengharap yang berbeda? Jika engkau mau beriman kepada Tuhanmu, ingat kalimatku selalu. Bukan supaya kau berdoa dan sakitmu sembuh. Bukan supaya kau berdoa, maka miskinmu sirna dan engkau menjadi kaya raya. Bukan! Dia tahu apa yang dititipkan padamu. Dia sanggup memberikan kesehatan padamu. Dia sanggup memberikan seluruh harta dunia jadi milikmu. Itu perkara sederhana. Iman adalah aku percaya kepada dia. Dan apa yang dia lakukan di dalam hidupku, ku terima sepenuhnya. Itu iman. Sehingga menyerahkan diri, mempercayakan diri. Itu iman. Seperti dia mempercayakan dirinya. Dia pergi ke Bukit Golgota. Dia disalibkan. Ingat. Bukan dia tidak bisa lepas dari sana. Ingat, mati itu urusan sederhana. Ingat, Lazarus dibangkitkannya bahkan sudah berhari-hari mati. Ingat, terlalu banyak orang yang dengan satu kata bangkitlah, maka bangkit. Rasul-rasul menjalaninya. Tabita, kata Petrus, Dorcas dihidupkan. Sebuah doa dari Paulus, Eutikus yang jatuh dari atas hidup kembali. Nun jauh ke sana di perjanjian lama. Elia pergi ke rumah janda miskin, anaknya mati. Elia hidup lagi. Urusan kecil. Iman bukan itu. Supaya kau mengulangi lagi apa yang terjadi. No. Iman adalah yang kau percaya. Apa yang Allah tetapkan dalam dirimu. Baik adanya. Sehingga membuat kau bersyukur. 10 kekayaanmu. Jangan cemburu pada yang punya 100. Jangan menjilat kepada yang punya 1 juta. Buat dirimu berharga, terhormat. Itu hidup kita. Itu iman kita. 100 kita pergi pelayanan. Di ujung engkau tinggal sendirian. Jangan berubah. Nah, itulah Bukit Golgota. Ia tetap menuju ke salib itu. Ia tidak mendua hatinya. Pohon akan dikenal dari buahnya. Kita tidak akan pernah mungkin merusaknya. Jikalau Bukit Golgota kita jadikan alat memandang arti doa, maka tersentaklah engkau. Doanya dia, ya Bapakku, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Menaklukkan diri pada ketetapan apa yang menjadi kehendak Allah bukanlah perkara sederhana. Bagaimana kita ambil bagian? Bagaimana kita mengerjakan? Sehingga doa kita makin hari makin seperti yang dikehendakinya.
Merasakan kepuasan, kecukupan dengan berkatnya yang luar biasa. Menaklukkan diri kita. Bukit Golgota. Yesus berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dari Getsemani, dia pergi ke sana. Saya hanya agak khawatir kalau jalan kita berbeda. Dan kita berdoa supaya dari Golgota kita pindah ke istana. Karena memang itulah mental kita. Lakukan apa yang bisa kau lakukan. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Tuhan pasti menolongmu dalam sepanjang kehidupan. Bukit Golgota adalah bukit sengsara. Bukit kematian. Tapi saya suka ketika Yesus berkata, apa artinya engkau punya seluruh dunia, tapi engkau kehilangan nyawa? Ia mau mengatakan, apa artinya kau punya seluruh dunia, tapi engkau tidak pergi ke sorga? Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita, kemana kita akan melangkah? Apa yang akan kita kerjakan di dalam kehidupan kita? Ini menjadi penting. Jangan terjebak dengan dunia. Jalan dunia. Tidak suka dari Getsemani ke Golgota. Jalan dunia selalu mau dari Golgota ke Getsemani. Itu sebab di Taman Eden, Adam ingin sama dengan Allah yang menciptakannya. Di Taman Getsemani, Yesus melepas kesamaan kesetaraannya dengan Bapaknya. Sehingga bagian ini harus menjadi kesadaran bagi kita. Bagaimana seharusnya kita hidup di dalam kehidupan yang penuh dan melayani Dia. Bukit Golgota seharusnya merubah seluruh perspektif kita. Tentang keimanan kita, tentang doa kita tadi. Tentang arah hidup kita tadi. Biarkan Bukit Golgota menyemangati kita. Tak ada kematian yang perlu ditakuti. Tapi hiduplah yang harus ditakuti. Ketika hidupmu tidak berkenan kepada Allah. Jika hidupmu berkenan pada Allah, maka matimu bukanlah apa-apa. Apa yang kau gentarkan, saudaraku? Silih berganti datang persoalan. Harus kita jalani dalam kehidupan. Kadang-kala kita gentar. Saya bukan pendeta tanpa persoalan. Persoalan itu bukan tentang diri dan keluarga saya saja. Pelayanan yang kita kerjakan pun bisa menimbulkan beban yang tidak sederhana. Kerinduan kita, doa kita tertumpu untuk orang di sekitar supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tidak selalu menjadi berwujud nyata. Suka duka. Datang silih berganti. Satu yang bisa kita pelajari. Di lemahmu, Tuhan kuatkan kau. Di susahmu, Tuhan hiburkan engkau. Saya selalu kalau ngomong sama teman-teman kita pikir. Ya, anak-anak kita di Kalimantan makin hari makin banyak. Satu titik kita senang. Oh thanks God, mereka bertambah. Tapi pada saat mereka bertambah, persoalan pun tambah. Beban pun bertambah. Satu titik. Lah kalau jadi 2 titik, kalau jadi 3 titik, makin hari makin mengertilah aku betapa seorang Paulus menangis setiap hari dalam doanya karena jemaat yang dilayaninya ada di berbagai kota. Dan Paulus tidak berhenti. Ia tak berdaya pergi karena dalam penjara. Ditulisnya. Dan muncullah surat-surat yang luar biasa itu. Siapa yang bisa menghentikan Paulus? Penjara? Tidak. Siapa yang bisa menghentikan Paulus? Sakit penyakit? Tidak. Paulus hanya bisa berhenti kalau dia mendadak bodoh dan mengganti Tuhannya dengan dirinya. Tapi Paulus akan terus berjalan jika ia tetap setia dalam Tuhannya. Maka Paulus berkata, jadikan aku teladanmu. Lihat bagaimana aku hidup. Mengagumkannya. Semua kita harus punya kemampuan yang sama. Menjadi teladan itu. Sayang,
Bahasa basi kita di dunia sekarang jadi aneh. Kalau orang sebut seperti Paulus, semua orang bilang Paulus sombong. Tepuk diri, tepuk dada. Padahal Paulus hanya menyatakan fakta yang ada. Sombong adalah kau mengatakan kaya tapi kau tak punya harta. Itu sombong itu. Tidak tahu diri namanya. Kau bilang kau pintar padahal bodohmu luar biasa. Itu sombong itu. Katakan A untuk A, lepas orang suka atau tidak. Benar untuk benar, lepas orang suka atau tidak. Itulah prinsip Alkitab yang luar biasa. Sehingga prinsip Alkitab dibawa ke dalam dunia pergaulan kita sekarang. Nggak cocok. Tidak cocok. Kita mau melayani. Coba pakai konsep Alkitab di mana kita percaya Allah akan tolong pimpin kita. Pasti kita bisa berdebat. Nggak bisa, cara cari duitnya mesti begini dan bagaimana dan seterusnya. Kadang-kadang nggak gampang. Sampai kemudian kita bikin cara kita dapatkan uangnya. Tapi heran, proyeknya berjalan, iman kita tidak berubah. Sama saja sebetulnya. Hati-hati. Jangan terjebak pada jam terbang. Karena itulah kualitas kehidupan. Harus selalu menjadi perhatian, fokus, dan dengan jujur kita mengukur kepada diri kita. Sejauh mana kita setia menuju bukit Golgota. Sejauh mana kita setia bahkan sampai mati di bukit Golgota. Seperti Kristus Tuhan kita. Ia mati menebus dosa kita. Ia mati untuk menyelamatkan kita. Ia mati membereskan persoalan dunia. Pertanyaannya, matinya memberi kita hidup. Apakah hidup kita membereskan dunia? Apakah hidup kita menerangi dunia? Apakah hidup kita menolong sesama? Jangan habiskan waktumu untuk banyak kenikmatan dirimu, tapi kau lupa pada sesamamu. Pakai apa yang ada. Jalani hari-hari kita. Saya akan berkata pada akhirnya, engkau akan lihat, semakin kau giat melayani Tuhan, yang untung ya dirimu. Kau bantu banyak orang, kau kerjakan pekerjaan orang lain, kau pergi lalu membantu dia, dia akan berterima kasih padamu. Tapi jangan pernah membeli kepalanya. Kalau kau memberi dan orang tidak tahu berterima kasih, tidak mengapa, karena memang kita harus memberi. Kita tidak sedang membeli. Kalau kau memberi seseorang uang lalu dia suruh terima kasih padamu, kamu enggak dan kamu marah, kamu sedang membeli kasih. Dan itu salah luar biasa. Karena yang kamu dapat adalah kecewa. Buat dirimu terhormat dalam hidupmu. Jangan menjilat dan membuat kita menjadi seperti luar biasa. Yesus terpuruk sendiri, hina dina, sejatinya dia yang mulia. Itu sebab ketika perempuan-perempuan Yerusalem berkata, nangis sedih. Yesus bilang apa? Jangan tangisi diriku, tangisi dirimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk belajar jadi orang Kristen. Badai hidup sekarang luar biasa sekali. Benturan sudah semakin menggila. Sudah terjadi, cuma imbasnya saja melebar. Dan Indonesia cukup menakutkan titiknya. Kemana kita akan pergi? Bencana alam datang sekali. Kalau terulang, tempat berbeda. Kejadian lagi, kita bisa memikirkan dan bagaimana merumuskan mengatasinya. Tapi bencana manusia, tahu pun kita tak bisa mengubahnya. Engkau tahu ini dosa, tahu ini salah. Apakah kita bisa switch 1001 pengalaman, tak pernah menyelesaikan. Itu sebab buku tak habis kita baca. Ilmu terus bertambah. Tapi persoalan tidak pernah bisa teratasi. Teori itu sangat mudah. Saya selalu membayangkan seorang yang terlibat dalam LGBT. Lalu kalau kita mau melayani, oke, saya mau berubah Pak. You pikir di hari itu berubah? No, besok dia bisa goncang lagi. Jadi gimana? Mesti ada pendampingan terus. Berapa lama? Lama sekali. Tergantung seberapa dalam dia jatuh. Kalau begitu, masa ngurus satu orang aja kita sampai begitu? Kita bikin komunitas, silakan. Tapi perhatian satu persatu mesti penting. Orang narkoba sama, ada pusat rehabilitasinya. Pergi sana balik lagi. Kawan saya berkata, 80% orang yang masuk pusat rehabilitasi narkoba kembali.
80%. 20% yang tidak kembali. Dan rata-rata yang tidak kembali punya keluarga yang kondusif, yang menjaga. Sehingga papa mama sepakat menolong anaknya. Adik kakak sepakat menolong saudaranya. Just 20%. Kita lihat. LGBT lebih berat lagi. Karena yang di sana aktif menarik yang ke sini. Kalau narkoba yuk ditawarin bandar. Masih ada resiko bisa ditangkap polisi. Yang ini tidak. Malah sudah jadi gaya hidup dan dapat dukungan luar biasa. Badai itu akan menghantam kita. Bukit Golgota menjadi pertanyaan. Ia pergi ke atas salib. Ia mati untuk kita. Supaya dari mati kita ditebus dosa kita hidup. Tapi apakah kita hidup untuk sesama kita? Itu pertanyaan. Ada satu orang dipakai Tuhan untuk pelayanan di narkoba, kerjakan. Ada yang satu untuk melayani kaum saudara-saudara di LGBT, kerjakan. Ada satu di pendidikan, kerjakan. Ada satu pelayanan anak, kerjakan. Ada yang di gereja, kerjakan dengan baik. Tapi yang kau layani seperti Kristus, hanya Allah itu dan bukan dirimu. Bukan prestasi, reputasi buat siapa kita. Tapi Kristus yang hidup dan luar biasa. Semoga satu waktu kita bisa berkata pada orang di sekitar kita. Kita punya keberanian di sana. Teladanilah aku. Kita berdoa. Supaya orang bisa meneladani kita. Tidakkah engkau rindu? Untuk berkata pada anakmu, anakku, kau lihat papa. Tidak cengeng begini, begono, pelayanan, hidup baik-baik. Anakku, kau lihat mama. Bagaimana papa setia, terus mendampingi papa, melayani bersama-sama. Lakukan itu pada suamimu. Hei anakku, lakukan itu pada istrimu. Bisakah engkau berkata, lalu anak itu berkata, ya mama, ya papa, aku sudah melihatnya dan aku tahu. Aku belajar darimu di sepanjang umur hidupku. Apakah dia akan berkata, papa, mama, mengapa ajar aku hal yang tidak kau lakukan? Mengapa kau suruh aku hal-hal yang kau suka, kau sendiri tidak kerjakan? Pada waktu itulah badai akan menampar wajahmu. Tapi kalaupun itu terjadi, kiranya masih belum terlambat kita memperbaiki diri. Sehingga betul-betul Bukit Golgota menjadi pelajaran abadi. Biar Golgota menyemangati kita. Memberikan kita kekuatan dalam kehidupan. Maju dan terus setia melayani Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Camkanlah, renungkanlah. Di Bukit Golgota. Bukan sekedar bukit dengan 3 salib yang ada. Di Bukit Golgota. Di sanalah hidup kita digambarkan. Di sanalah hidup kita diarahkan. Di Bukit Golgota itulah ukuran bagaimana seharusnya kita melayani Tuhan. Biar Tuhan tolong kita. Biar Tuhan pimpin kita. Memasuki, menjalani hari-hari yang tidak sederhana. Karena itu renungkanlah. Jalanilah. Jangan lagi beri telingamu hanya untuk mendengar khotbah yang kau suka. Karena kau sedang membunuh nuranimu. Dengarlah apa yang mungkin tak enak di telingamu. Tapi memang kebenaran yang sesungguhnya. Sekalipun itu mencabik-cabik hatimu. Tapi menyelamatkanmu. Biar kita semua hidup. Seperti semangat Bukit Golgota. Ingat. Bukit Golgota. Saksi tidak terbantah. Bukit Golgota. Peristiwa yang tak bisa digugat. Bukit Golgota. Bukit kematian yang menghidupkan. Bukit Golgota. Gersang tapi memberi kedamaian. Biarlah hidup kita ada seperti Bukit Golgota. Di hadir kita yang mungkin tampak hina bagi orang lain. Tapi hidup kita nyata. Di hadir kita yang mungkin tampak miskin berbanding orang lain.
Tapi kita menjaga harga diri. Di hidup kita mungkin tak sepintar yang lainnya. Tapi engkau selalu lakukan apa yang perlu dikerjakan. Di hidup kita ada banyak orang susah. Jangan menangis untuk kesusahanmu. Katakan, Tuhan terima kasih. Kesusahanku mengajarku untuk menolong orang lain yang susah yang di sekitarku. Bukit Golgota, hidupmu, hidupku bukan hidup kita. Tapi hidup milik Dia. Oleh Dia, mari kita kembalikan kepada Dia, Tuhan kita. Yesus Kristus yang menyatakan kasih ajaib itu. Kuasa yang luar biasa di bukit Golgota. Ia mencintai orang yang dikasihi. Ia berbicara pada tiap hati. Biar kita mendengar, berdiskusi dengan cintanya, bergaul dengan Dia. Tuhan menolong kita. Amin.